Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Pawon Opini buat kalian yang doyan beropini tanpa basa-basi. Nah, untuk hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting atau tentang yang harus kita lestarikan, yaitu sebuah budaya. Dari mana budaya itu? Ya dari tempat kelahiran kita sendiri, yaitu Wonosobo. Asri. Nah, tentunya gua biasanya berdua sama Mas Sanggala ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita banyakan nih karena rame-rame cocok. Rame-rame rantas. Tuntas. Cakep. Ini sebagai teman yang belum tahu karena memang aslinya memang bukan dari Wonosobo, pengen tahu, dan ini teman aku nih dari sini asli, kelahiran sini, dan Dia apa sebagai namanya, pelaku. sebagai pelaku atau seniman. Pelaku seni. Nah, seniman. Pelaku seni itu sendiri. Nah, kita bakal bahas tentang tari lengger atau tari topeng. Yang sebelumnya menurut sejarah tari topeng itu dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga pada abad ke-15 ya. Tari topeng itu sendiri sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Nanti gimana jelasnya atau arti lengger kan beberapa banyak. Nah, aku ini nggak tahu. Ya sama. Arti saya ini nggak tahu. Mas. Mas. Nanti kita belajar sama yang lebih ngerti tentunya ya. Nah, ini belajar sering-sering terus bercanda-bercanda nggak apa-apa kok Mas. Aman. Santai aja. Kopi udah ada kok. Ini juga buat edukasi buat anak-anak yang terutama generasi muda, ya, Mas. generasi muda yang belum tahu tentang apa sih sejarah lengger dari Wonosobo. Kita jangan cuma jadi penikmat tonton aja gitu, tapi harus tahu gitu ya, karena penting. Nah, sekarang aku mau nanya langsung sama Mas Wid ya, ini namanya Mas Wid Ya, siap. mau nanya sejarah. Kalau sejarah terlalu kesana ya, mungkin dari awal ini aja, nama lengger atau sejarah awal lengger itu kayak gimana? Mungkin tambahin juga dari pertama kali awal lengger itu masuk ke Wonosobo itu bagaimana? Ya, itu. Nanti bisa dijelasin sama Mas Fit. Boleh Mas, silakan Mas jelasin. Perkenalkan dulu lah. Perkenalkan, oh iya. Ya Mas, ya nama saya Widodo yang berasal dari Kertek Wonosobo, desanya Krakal Dawung. Dulu di waktu zaman kerajaan itu antara kerajaan 1 sama kerajaan 2 itu A atau B gitu ya. kerajaan A sama kerajaan B itu mempunyai seorang laki-laki dan kerajaan yang B mempunyai dua orang perempuan. Dua orang perempuan. Terus di situ mau dijodohkan sama si cewek yang bungsu, yang terakhir, yang anak laki-laki itu dari kerajaan A mau dijodohin sama kerajaan B yang perempuan yang bungsu, yang ragil, yang terakhir itu yang ragil. Ya. Tapi di situ kakaknya juga menyukai si perempuan itu, laki-laki itu. Ya, jadi mau dijodohkan itu dihancurkan. Cinta segitiga. Terus maksudnya itu diganggu gitu. Terus yang bungsu ini melarikan diri dari rumah. Oh, ini kan sinetron ini ceritanya ini. Ini pergi dari rumah. Iya. Dia pergi dari rumah, terus dia ngumpulin teman-teman untuk membuka tari. Yang perempuan itu. Membuka grup tari di situ. Di situ sangat terkenal untuk acara pesta, untuk acara apa itu. Berarti sering diundang-undang ke berbagai tempat. Selalu diundang-undang. Habis itu si laki-laki yang dari kerajaan si A ini, ya, dia mau ngadain pesta juga. Waktu itu ulang tahun dia, ulang tahun ceritanya zaman dulu itu. Mengundang itu tari itu. Kebetulan yang diundang paguyuban dari itu si perempuan itu. Terus dia menyamar biar nggak ketahuan sama. Yang nyamar siapa Mas, perempuannya? Perempuan itu nyamar jadi penari di sana. Terus dia nggak dikenalin, tapi dia suka sama si laki-laki itu, selalu terpesona. Ya kan, sama-sama sayang gitu. Kalau sahabat zaman sekarang, zaman sekarang FTV ini. Nah, di situ
si perempuan udah lama di situ, dia tidak bisa nahan asmaranya. Oh, tidak bisa nahan. Udah tak terbendung lah. Nah, terus dia membuka mukanya, Oh, diselimuti pakai jubah. Oh, Jadi dibuka. kayak cadar mungkin. Nah, kan cadar itu Oh. cadar. Terus dibuka, si laki-laki tahu kalau dia itu ternyata yang mau si perempuan. dijodohkan Oh. itu. Nah, terus dia saling kenal, terus jadi dinikahkan waktu itu. Terus di zaman kerajaan itu laki-laki sama perempuan ini jadi nari. Nah, nyampe sekarang pasangan gitu ya Mas, pasangan. nari berpasangan. Itu kalau menurut zaman kerajaan dulu seperti itu. Itu dari silsilah sejarah. Nah, sejarahnya begitu. Kalau zaman kerajaan begitu. Kalau dari ilmu pengetahuan sendiri masuk ke Wonosobonya gimana Mas? Kalau Awal dari mulanya. awal mulanya itu orang Selomerto itu namanya Bapak Kondo Winangun. Kondo Winangun. Kondo Winangun itu di tahun 1910 kalau nggak salah, itu sekitar tahun segitu. 35 tahun sebelum Indonesia merdeka. Iya, sebelum merdeka. 1910. Oke. Dia orang Keces Selomerto. Desa Keces Selomerto ya. Bapak Dia Winangun. Kondo Winangun, Bapak Kondo Winangun mendirikan sebuah itu tari lengger. Paguyuban Mas. Paguyuban tari lengger. Nah, di era segitu dia sering tampil gini, sering berlatih juga, banyak anak-anak yang suka. Terus dia main di Giyanti. Bisa dibilang sekarang Janti. Janti. Ya, itu waktu di Janti sekitar tahun 1960-an. 1960. Bapak Kondo Winangun ini lama untuk mengadaptasikan anak-anak, untuk ada yang menabung, ada yang ngajarin gitu, sama jogetnya juga, Tariannya itu. tariannya juga, sambil bikin topeng itu. Dulu banyak sekali topengnya itu Mas, nyampe 120 Jenis tarian. 20. 120 jenis tarian. Satu topeng, satu jenis tarian Mas. Iya. Berarti ada 100. Berarti ada 120. Ya, 120 120 yang nari itu. Oh, pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Terus di Giyanti itu dipelajari, terus Bapak Hati itu juga ikut mendirikan, mengembangkan. Nah, di situ mengembangkan Pak Hadi, terus banyak juga mengajari lengger-lengger di situ. Terus menggali ilmu dari Bapak Kondo Winangun itu, terus lari ke Kertek, Mempelajari ilmu dari Bapak Kondo, kemudian menyebarkan menyebarkan wilayah sekitar ya Mas. menyebarkan ke Kertek, yang dinamakan Ridho Budoyo itu dulu. Ridho Budoyo. Sampai sekarang masih itu Mas. Alhamdulillah sekarang Tempatnya masih Kerteknya di mana? di Krakal. Oh, di Krakal Krakal Dawung. Ya. Tepatnya di Krakal Dawung. Saudara Krakal juga mengembangkan lagi, Membuat kru lagi gitulah ya, Paguyuban lagi. Nah, di Krakal itu sangat-sangat tenar waktu itu, dan di Krakal kasih atraksi waktu dulu. Oh, berarti jadi sangat mengembangkan ini sekali. pertunjuk hiburan masyarakat, pertunjukannya sangat menghibur masyarakat. Sangat menghibur. Kemasannya Jadi, gitu. kesana kesini, bahkan nyampe 7 hari 7 malam itu ada yang nggak pulang. 7 hari 7 malam ini terus Lanjut terus tiap hari itu 7 hari 7 malam. Ini kayak musik DJ. Mantap sekali waktu itu nyampe. Ini gimana Mas? Sampai tidur di situ gini Ya, Mas. alhamdulillah dikasih kekuatan lah sama yang kuasa. Karena tujuannya baik ya Mas. Baik, iya, tujuannya baik. Dan di Wonosobo itu waktu dijuluki lengger itu ya Elingongger itu seorang laki-laki biar memimpin si perempuan-perempuan, menunjukkan bahwa kita ayo bareng-bareng minuwun sama yang kuasa. Jadi mendekatkan diri kepada yang kuasa. Itu arti dari lengger itu ya. Lihat sama yang
bikin kita kan gitu. Harus eling ya kan. Eling itu kita harus selalu mengingat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu Ya waktu garis itu besarnya itu artinya. waktu itu di Krakal itu khususnya Krida Budaya sampai ke sana ke sini diundang nyampe pariwisata di Dieng ke juga ibu kota dulu Ibu kota dulu di Jakarta. Oh, udah masuk Jakarta waktu Masuk itu ya? Jakarta. Jakarta. Itu tahun Ya. sekitar tahun berapa? Mas? Ya sekitar tahun 60-an ya. Oh 60 ya. Ah, Udah 60. Jakarta. Udah 70-an lah. Dulu kan 60-an, awal kan 70-an. Yogyakarta. 60 sampai 70-an itu kita grup Krida Budaya itu sering ke sana. Oh, sering. Berarti Tiap ini tahun luar lah. biasa sekali Luar ini. biasa. Krida Budaya ini pada Ya, waktu itu. Alhamdulillah dulu di sana juga nyampe tercantum Krida Budaya Krakal Dawung. Itu pada masa era Presiden Soekarno. Iya, Mas Soekarno, si Pak Karno ya. Pak Karno. Yang ngundang langsung itu dari Pak Karno sendiri atau gimana Mas? Langsung sama Pak Karno. Langsung sama Pak Karno Ya, sendiri. Pak Karno penasaran sama atraksi-atraksinya. Itu ya Orang itulah sekolah. yang menggemparkan itu ya. Mengembangkan itu atraksi dan tarinya juga itu sangat Atraktif. seni Seni sekali. dan atraktif. Untuk atraksinya sendiri apakah ada namanya? Ada di situ ada sintrenan, terus sintrenan ya seperti orang kesurupan, orang kesurupan itu dimasukin ke dalam box. box kotak itu ditutupin, dia tidak sadarkan diri tapi bisa Keluar. mengeluarkan Semacam jenis-jenis barang-barang. ya barang-barang yang tidak terduga. Oh, ya ini benar ini. Soalnya saya sudah pernah sempat membaca Mas. Ya benar yang dikatakan Mas Wid ini. Kalau dari yang orang kesurupan itu sendiri ya Mas, kalau boleh tanya itu yang dirasain apa sih biasanya? Ya kalau biasanya orang yang kesurupan itu, setahu saya pribadi, saya yang mengalami, kita setengah sadar Mas. Tapi udah tetap pernah juga kesadaran kan? ya? Udah pernah juga Ya, kan? kita tahu itu siapa, tapi kita tidak sadarkan diri kalau kita lagi ngapain. Oh. Yang kita tahu hanyalah joget. Saya pernah. Tapi kita sadar berarti otak kita sadar. Otak kita sadar, Tapi itu tahu ini namanya siapa, itu siapa, kita tahu. Saya pernah lihat ya video ada tari kesenian gitu deh. Iya. Nggak tahu sih namanya apa. Mungkin nagar juga ya. Iya. Itu udah pernah ada orang kesurupan terus makan kayak piring lah, Makan beling gitu. makan beling gitu. Iya. Sakit enggak sih itu Mas? Ya. Itu beneran enggak itu? Ya beneran itu emang kerasukan beneran, tapi ya kita makan itu ya tidak sakit sama sekali. Oh, berarti itu emang belingnya Emang kacanya ditelan. itu ditelan. Iya, emang ditelan. ditelan. Itu masuk ke ini Pencernaan sama Masuk ke tenggorokan ya seperti makan nasi aja Mas. kita nggak rasa ya. Nggak terasa. Berarti itu makan Kamu kamu mau coba kamu. Enggak. Waktu di Ya, dulu juga pernah waktu di Dieng, Pak Soeharto juga datang ke Dieng, ke rombongan Krida Budaya itu ada yang makan beling ya di situ ya. Makan kaca itu sampai zaman segitu dibawain ronsen. Oh, Pak intinya Harto itu Pak bawa Harto ronsen. presiden kedua Ya. itu. Meyakinkan Ini gitu ya loh, caranya ya. ini cari Ronsen. Pak Harto ini pengen tahu tuh kalau udah main itu tuh agak Belingnya mana gimana? Belingnya masuknya Iya, gimana gitu Tapi ya? di ronsen ya di sini ada pecahan-pecahan kaca itu di dalam ada. tetap ada. Tetap ada. mungkin terlindungi dengan ilmu gaibnya Ya kan? mungkin gitu. Spiritualnya. Spiritualnya tinggi. Spiritualnya tinggi. Jangan coba-coba di rumah ya. Tidak semua orang bisa begitu. Ya kalau pengen silakan coba ada gelas. Kalau mau Bisa coba nggak dicoba. apa-apa. Tapi jangan lupa. Coba treat at home ya. Kalau mau coba nggak Jangan apa-apa sih. makan beling di rumah loh. Tapi jangan lupa dikasih garam, gula, Biar tambah enak ya Mas ya. Kayak gorengan loh. Tapi jangan sekali-kali lupa. Ini dilakukan oleh profesional. Nggak profesional jangan, dan itu juga butuh tirakat kalau orang Jawa itu butuh. Butuh tirakat.
mungkin ada yang mau ditanya nih, yang penasaran nih mungkin. Ayo, mumpung ada ininya. Kalau tali-tali itu sendiri sih ada artinya semua nggak sih? Ada. Seperti topeng itu kan, topeng kan banyak kan ya mas, Jenisnya. bukan cuma satu ya, jenisnya Ya. kan banyak itu. Di- Kayak ada yang Cantik. singa, apa itu, apa ada yang Nama tuh. hidungnya Mancung. panjang. Ya. Pinocchio ya. Pinocchio. Itu Ya. ada nama-namanya sendiri gitu. Itu ada namanya sendiri. Dari 120 topeng itu ada nama-namanya sendiri, tapi sekarang kan udah jarang, Berkurang ya mungkin. berkurang. Kalau mau nari 120 kan sekarang udah nggak cukup iya, waktunya. iya. Jadi sekarang cuma diambil beberapa yang kita sukai. Yang unggul paling ya, Ya, di antara paling tari-tarian yang lain yang paling unggul. Heeh. Kita seleksi maksudnya di tariannya. Tarian yang paling Gini mas, kan udah pernah baca-baca, udah pernah nonton video juga. Ini saya tertarik loh mas, sama tari topeng salah satu apa tariannya itu Iya. mas. Itu Gondok Suli itu mas, Nah, itu keren mas menurut saya mas. Itu yang paling keren loh, beneran saya loh. ya, dia kan menunjukkan kayak apa ya? Ya ada silat. Oh Di iya. situ untuk bela diri. Iya, silatnya itu mas. Ada alusannya juga. Alusannya kan seperti orang laki-laki, terus gagah, Tuh. dia pemberani. Maco gitu loh mas. Iya, Iya. tariannya itu maco gitu. Sangat bagus itu. Saya Eh, belum tahu itu. Belum tahu. Belum tahu. Ya karena memang Tahu di ya? Solo nggak ada ya. Ini orang Solo aslinya. Ya, Ya sana sih reok ya. reok ya. Nah, ya. Oh, kayak ini. Namanya sih reok. Jawa Timur Ada fonolog lebih ke fonolog Jawa. itu. ke timur Blambangan. Sama. Iya kan, Blambangan kan? Iya. Kalau sejarahnya itu kan kerajaannya Ini Blambangan. masih apa temurun-temurun sama Adipati Minat Jinggo ya. Siapa? Blambangan. Oh iya, oh Melawi. Itu kalau lengger sendiri sama reok itu Kalau- ada hubungannya nggak sih? Ya pasti ada mas, itu salah satu sarana sih. Satu sarana tapi beda ini kan. Tapi beda otonomi daerahnya mas. Beda wilayah mungkin Beda wilayah. Mungkin beda cara. Oh, iya, iya. Tapi kan tujuannya Sama. sama, konteksnya tetap seni juga. Nah, yang aku alami pribadi, aku pernah belajar ya. Tentunya belajar sama Mas Wid dulu yang saya. Iya, iya. Nggak, waktu kita belajar apa itu tari Gondok Gondok Suli kan. Ya. Pernah beberapa Oh, kali ikut pentas ikutan ya. Gondok Suli ini orang. Iya, serius. Kan kita Sama pernah dia 3 kali pentas ya Mas. Tiga ya? kali pentas, 3 kali pentas. Duet sama saya itu dulu Mas Danu. Ya walaupun nggak pinter-pinter amat, masih belajar, cuman saya tertarik karena apa, dari segi topeng itu memang keren. Nah, Menurut kan, aku keren. kan, bener kan, Iya. bener kan? Iya benar, tapi kalau kita sambungin sama wayang mungkin lebih kayak apa ya? Kayak apa itu? Tokohnya itu kalau kayak gini Lambangan. Tocakil. Kalau itu Tocakil. Tocakil. Ya, Lambangan Tocakil. Tocakil. Bambangan atau Blambangan? Lambangan. Blambangan. Cakil kalau Tocakil itu anu ya, itu anu ya. Kalau di pewayangan yang musuhnya Anoman itu bukan sih? Bukan, Bukan. kalau Cakil itu musuhnya Oh, Rama. Arjuna. Rama ya? Arjuna lagi bertapa itu sebenarnya kalau di Oh, Arjuna. wayangan. Kadang Srikandi juga bisa. Srikandi. Nah, itu menurut aku keren banget sih itu. Iya, Kalian yang belum makanya pernah itu. nonton, buat yang luar daerah Wonosobo boleh tonton di YouTube banyak. Oh keren. Cari ya Gondok Suli itu. Yakin keren, Oh sumpah. iya, bentar. Sebelum kesana-sana ya, saya mau tanya kalau mau... Kamu apa sih tegang? Enggak sih. Mau Sambil mau minum tanya- dulu. Kopi sih, sambil diminum dulu ya. Jangan ini, Gitu, habis ini santai, kerasukan dong. santai. Jangan. Kerasukan habis ini. Nah, kalau belum sana-sana ya, Ah. saya mau tanya ini. Kalau tali lengger itu kan pasti erat sama hal yang mistis-mistis gitu ya, Iya, Mas. pasti. Sebelumnya itu ada upacara tersendiri enggak sih? Ritual maksudnya. Iya, ya Sebenarnya bukan, ya ada ritual tersendiri itu ada sebelum pentas juga kita ziarah ke Ke makam-makam orang yang dulu sudah Mendahului ya. mendahului kita, Leluhur. mendoakan Ini. leluhur yang sudah tidak ada. Oh iya. Ya itu tujuannya untuk menjaga keselamatan kita. Keselamatan Jadi kita. yang mau menari itu loh Mas, yang mau Joget. menari, yang mau pentas gitulah. Kalau secara etikanya mungkin minta doa restu. Minta doa restu. Ya, gitu. Kita doa restu. Karena memang di Jawa ini kan itu Mas,
sangat erat banget menjunjung tinggi etika itu etika itu Mas. itu pentingnya. Kalau di ritual-ritual gitu kadang orang salah menilai itu kalau kita lagi bakar kemenyan. Nah, Itu yang salah tuh, jangan salah persepsi ya. Sebetulnya itu zaman dahulu itu tidak ada wangi-wangian parfum seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan banyak parfum, kita semprot di baju itu kan kelihatan wangi, ya kan? Tapi dulu itu sebenarnya untuk wangi-wangian baju kita. Jadi kita meneruskan para leluhur itu untuk mewangi-wangikan arena yang kita pakai. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan bahwa ke peristiwa dulu sama sekarang itu udah beda Mas. Iya. Dulu ya orang masih seperti itu, kita kan sekarang udah modern. Ya udah parfum juga pasti udah banyak di seluruh dunia kan, jadinya jangan disamakan persepsi itu. Kebutuhan orang pada zamannya masing-masing gitu kan. Kalau dulu kan belum ada parfum kan, masih pakai wangi-wangian itu pakai kemenyan. Hanya dupa gitu. Iya, seperti orang dulu kan banyak orang yang menonton gitu, jadi biar tidak bau keringat itu menghilangkan pakai aroma itu. Jangan salah persepsi atau menduga-duga seenaknya ya, nggak boleh. Nah mungkin sebelum kita memberikan pengennya seperti apa sih budayanya kelanjutannya. Nah mungkin ada yang mau nanya lagi nggak nih? Oh gini Mas, ini kan saat ini pasti kan masih jarang pentas karena inilah pandemi ini. Nah, tuh ya udahlah. Maksudnya ya udahlah kalau saat ini belum bisa ya udah nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau pandemi udah selesai harapannya apa Mas? Terutama di wilayah Wonosobo dulu nih. Harapannya untuk ajang melestarikan tari topeng itu sendiri harapannya gimana Mas? Ya semoga kita bisa menjaga nama baik Lengger itu kita lebih maju dari sekarang, apalagi sekarang lagi zaman COVID kayak gini. Jadi sebelum COVID itu udah rame, alangkah baiknya besok setelah COVID itu bisa lebih rame lagi, antusias lebih aktif lagi, banyak yang menginginkan hiburan Lengger lagi. Khususnya di Wonosobo itu sangatlah ramai pada hari-hari seperti Agustus itu pasti ramai, terus Suronan itu ramai pada momen tertentu. Pada momen tertentu itu sangatlah ramai. Insya Allah kedepannya akan lebih ramai lagi. Apalagi sekarang udah setiap kampung hampir 89% itu udah ada yang punya paguyuban. Masuk signifikan, masuk antusiasnya, perkembangannya itu sangat dari besar desa ke desa itu. Oh iya, ada yang lupa nih, mau nanya ini rada penting nih. Dulu kan Lengger itu kan laki-laki ya kalau nggak salah di Wonosobo. Kenapa sekarang jadi perempuan? Ya dulu sebenarnya itu penari Lengger itu laki-laki. Lengger, leng itu sebenarnya le itu le. Kalau leng nanti jadi saya kayak laki-laki. Leng jadi cewek. Sensor. Terus. Ya sebenarnya itu penari laki-laki, tapi dia itu sangat halus sekali menarinya dan waktu didandanin seperti cewek. Jadi mirip banget ini. Mirip sekali cewek. Itu dulu nggak ada Lengger perempuan seperti sekarang itu nggak ada. Itu cuma maksudnya apa ya? Inovasi sebenarnya. Banyak diinovasikan karena di situ perempuan juga ingin joget, ingin nari gitulah. Terus diganti sama Lengger perempuan. Mas Akwin ikut Mas gitu. Jadi Lengger terus ayo kita dibimbing latihan di situ. Sekarang Lengger udah
perempuan. Mayoritas dah perempuan. Udah dikenal perempuan kalau sekarang lengger itu ya. Mungkin faktor salah satunya juga karena peminat menjadi lengger seorang laki-laki ada berkurang karena gengsi atau gimana kan? Nah, karena gini, sebenarnya Mas, nggak kalau- gengsi. Kalau menurut saya sebenarnya karena si laki-laki itu malah justru berkompetisi untuk jadi penari yang laki-laki itu Mas. Dulu Iya kan? Dulu Rido Budoyo itu mempunyai lengger yang sangat cantik dan digila-gilain sama laki-laki. Itu Bapak Supandra namanya. Padahal itu laki-laki. Laki-laki itu digila-gilain sama laki-laki karena dia terlalu tariannya cantik. gemulai gitu. Oh itu mungkin salah Ayamnya satu cantik. legend ya, legend sih Rido Budoyo. Rido Budoyo. Sesepuh ya? Sesepuh. Ya mungkin udah hampir apa ya lama kita diskusi, ada harapan-harapan buat budaya atau buat kaula muda atau buat generasi muda yang sedikit banyak udah rada melupakan tentang budaya. Sekarang kalah sama gadget ya sekarang ini. Oh itu tentu Dari kalau SD kecil sekarang kalau untuk buat tarian lengger itu sendiri mungkin agak kurang minat ya. Apalagi nih, ada yang perlu ditambahin nggak? Oh ya intinya kalau menurut saya buat generasi muda jangan sampai lupa. Kembali saya katakan jangan sampai lupa sama budaya-budaya Ya. zaman nenek moyang kita terdahulu. Juga Oke. harus tahu itu ini dulu budaya ini, kesenian ini digunakan sebagai apa. Biar menghilangkan persepsi-persepsi negatif. Oh itu. Iya, dulu itu juga kan lengger juga dikembangkan pertama kali untuk agama Islam, penyebaran agama Islam itu sama Sunan Kalijogo. Iya, sarana. Sarana penyebaran agama Islam. Oh, jadi kita harus jaga mungkin kemurnian dan kesuciannya ya, jangan diselewengkan jadi yang enggak ya. Iya. Itu paling penting. Mungkin dari Mas Nid sendiri ada pesan-pesan nggak nih buat kaula muda atau anak-anak muda semua? Khususnya anak-anak muda di Wonosobo, khususnya jangan sampai kendor. Kita tingkatkan terus kesenian yang ada di Wonosobo. Dinomor satukan adalah kesenian tinggalan nenek moyang kita. Iya. Khususnya tari lengger. Sudah menjadi ikon di Wonosobo itu. Benar tuh. Ya. Kalau dari Mas Bayu sendiri apa? Kalau saya sih buat kedepannya untuk tari lengger lebih gimana ya, lebih diperkenalkan mungkin ya sama anak-anak kita gitu besok gitu. Iya. Biar gak hilang gitu aja. Nah, utamanya di Iya. sejarahnya dulu. Biar gak hilang gitu Nanti aja. soal suka nggak suka bisa mendadak. Iya, Kita tetap iya. sejarah itu tetap kita sampaikan. Iya ya. Gitu mungkin. Atau dari Mas Angga dulu. Inilah. Kalau diri kita udah mempunyai jiwa seni, jiwa-jiwa seni itu tidak akan pernah hilang. Walaupun misal kita tidak bisa pentas ke sana, tidak bisa pentas ke sini, tapi yakin jiwa-jiwa seni ini tidak akan pernah hilang. Makanya jiwa-jiwa seni ini penting untuk membangun sebuah rasa menjadi pemuda yang bisa tahu sejarah, juga bisa diterapkan di era modernisasi seperti ini. Ya. Karena jiwa-jiwa seni itu memang sudah melekat. Nah, Tidak peduli mau tampil atau enggak, kalau jiwa seni udah melekat, ya udah. Mau gimana lagi? Iya. Terus pertahankan jiwa seni kalian. itu paling penting. Dan closing statement dari saya, semoga budaya ini bisa sampai ke mancanegara. Amin. Nah, itu Sukses. paling penting. Wonosobo, Indonesia, sukses. Ada lagi? Udah, Cukup ya? Cukup sih. Cukup ya. Mungkin sekian dulu video dari kita. Untuk video berikutnya mungkin lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga. Share paling penting. Oke, akhir dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.